Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Saya akan melakukan pengimbasan sebetulnya atau diseminasi tentang apa yang sudah saya pelajari di modul CGP tentang budaya positif. Bagaimana memunculkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Nah, materi-materi yang kami pelajari itu ternyata cukup banyak, dari mulai bagaimana melakukan disiplin positif, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang motivasi, penghargaan, konsekuensi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, kemudian sampai posisi kontrol sebagai seorang guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ternyata di dalam suatu lingkungan atau budaya yang positif, itu yang pertama harus diterapkan adalah disiplinnya. Kita bisa nggak menerapkan disiplin itu di lingkungan tersebut? Tentu saja kita sebagai guru, dari diri kita sendiri dulu kan, dari kita dulu bisa nggak berdisiplin, kemudian nanti kita bisa nggak mendisiplinkan anak-anak gitu ya. Kemudian setelah diketahui ternyata yang paling baik itu disiplin itu kalau munculnya dari diri sendiri, disiplin dari ada motivasi intrinsik untuk disiplin gitu ya. Jadi anak itu disiplin melakukan sesuatu yang kita perintahkan, tidak hanya takut karena hukuman, takut ditegur gitu, tapi muncul dari kesadaran diri sendiri untuk disiplin. Itu lebih penting. Nah, yang kedua adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut di kehidupan sehari-hari, misalnya apa sih ya, kayak jujur, betul nggak? Apalagi ya kira-kira, tanggung jawab, sopan santun, boleh, kira-kira apalagi, kayak kreatif, kerjasama, betul nggak? Dan bisa aja kan kalau ada banyak tokoh atau banyak instansi yang mengemukakan tentang nilai-nilai kebajikan universal, tapi kalau di dunia pendidikan udah aja kita pakai yang profil pelajar Pancasila, ya kan, yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, apalagi bernalar kritis, kemudian kreatif ada, betul, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, kalau dibaca semuanya, semua juga punya prinsip. Kan? Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita ingatkan kepada anak-anak. Karena pembelajaran apapun sesungguhnya akhirnya, endingnya, kita ingin anak kita mempunyai karakter atau suatu nilai kebajikan ini, gitu kan, membangkitkan nilai ini. Oke, yang ketiga adalah tentang motivasi, penghargaan, dan konsekuensi. Pernah merasakan nggak bahwa misalnya motivasi itu ada dua kelompok, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal, ya, atau intrinsik, ekstrinsik, sama aja lah istilahnya. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu, berarti memang harus ada motivasi untuk melakukannya. Nanti murid juga seperti itu kan. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi pikir awalnya sih mikir ini apaan sih ya? Semua orang, nggak mesti penggerak pun perlu belajar ini, atau ya mengingatkan kembali, sebenarnya mungkin sudah tahu. Kebutuhan dasar manusia itu di situ ada 5 ya, apa aja? Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang duluan deh. Oke. Yang pertama survival dulu ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Dan ini adalah hak segala manusia. Ya, maksudnya termasuk murid kita. Mereka juga ingin merasakan itu di sekolah. Berarti kalau kita ingin mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan berhasil yang dengan baik, kebutuhan dasar mereka ini juga harus kita perhatikan. Nah, salah satu bentuk atau cara kita menghargai kebebasan anak, ternyata kita harus melihat karakter anak itu. Misal, kita tidak menyamaratakan konsep
materi pembelajaran. Misalnya anak tuh kan ada yang daya belajarnya tuh lambat, sedang, tinggi ya. Nah harusnya kita juga menyiapkan pembelajaran itu nggak sama. Jadi misalnya dibagi 3 level nih. Bagi anak yang sudah tinggi, level 1 bisa dilewat ke yang tinggi, gitu ya. Atau soal nih, misalnya bisa aja soal untuk yang low bisanya berapa. Gitu. Jadi dan bentuk pemisahan itu adalah bentuk menghargai keadaan mereka. Nah, selanjutnya dari materi berkaitan dengan pembentukan budaya positif di sekolah ini ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Teman-teman, ternyata kita sebagai guru di depan anak itu bisa memposisikan diri 5 macam nih. Ada yang merupakan identitas gagal, ada yang sukses ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, yang terakhir di materi bagaimana membentuk budaya positif itu adalah tentang segitiga restitusi. Sebetulnya segitiga restitusi itu diterapkan oleh seorang manajer, guru sebagai manajer gitu ya, di dalam suatu pembelajaran. Bagaimana cara menangani kasus. Nah, di situ ada gambarnya ya. Ada gambarnya, ada segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah katanya. 1, harus menstabilkan identitas dulu. Si anak itu distabilkan dulu identitasnya. Itu ada contohnya tuh. Kita berbicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa melakukan kesalahan itu. Bukan kamu satu-satunya melakukan kesalahan. Jadi kita tidak perlu menyebutkan bahwa kita juga sama pernah nyontek. Kalau misalnya pernah terlambat mah wajarnya. Misalnya kalau anaknya melakukan kesalahannya mencuri, masa kita bilang saya juga pernah mencuri, masa gitu ya. Cuma yang diangkat identitasnya itu maksudnya kita juga pernah salah. Semua orang juga punya salah. Kemudian di bagian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebetulnya dalam keyakinan kelas kita ada nggak sih tentang misalnya disiplin? Ada Bu, saya sudah melanggar itu, misalnya kayak gitu kan. Itu muncul dari mereka. Diingatkan pada keyakinan yang ada di kelas. Makanya ini tidak bisa dilaksanakan kalau kita sendiri tidak membentuk keyakinan kelas gitu loh. Jadi ambigu, luas banget. Sebenarnya kamu emang ini disiplin nggak sih? Kalau sekarang udah tanggung nih, nggak ada keyakinan kelas, kita bisa aja merujuk pada tata tertib sekolah. Ya kan ada ya di sana tata tertib sekolah. Sampai di akhir ditanyakan kepada anak, kamu ingin jadi orang seperti apa? Sebelum saya pengen jadi disiplin Bu, saya akan berusaha seperti ini. Jadi gitu. Jadi dalam segitiga restitusi bukan kita yang ngejudge anak harus melakukan apa, tapi dia sendiri. Dari mulai diakui bahwa disadarkan bahwa nggak apa-apa, orang lain juga pernah salah. Terus kenapa melakukan ini? Kemudian nanti alasan mereka muncul. Terakhir diingatkan pada keyakinan atau prinsip nilai yang ingin atau dia langgar. Sampai kamu mau jadi apa? Kamu mau memperbaiki ini tidak? Ya saya. The end. Jadi kita sudah melakukan suatu tindakan yang membangkitkan karakter dia, bukan suatu hukuman, ya kan? Bukan juga kamu berarti konsekuensinya ini ya, itu konsekuensinya. Gitu. Tapi kalau misalnya, oh iya Bu, saya itu sebetulnya pengen begini, tapi ada gangguan di rumah karena ini. Nanti dia akan mencari solusi sendiri. Gitu teman-teman. Intinya katanya kalau kita bisa menerapkan ini kita jadi introspeksi ke diri kita sendiri. Sebagai guru, kita sudah belum melakukan ini, sudah belum melaksanakan disiplin diri kita dulu sebagai guru, kemudian kita akan mengeluarkannya kepada murid. Sudah belum kita menegaskan nilai kebajikan kepada anak, sudah belum kita memotivasi anak dari dalam diri, memberi penghargaan dan membedakan antara penghargaan dan konsekuensi. Keyakinan kelas sudah kita bahas. Kemudian yang menarik tadi ada dunia berkualitas anak yang mungkin di luar dugaan kita, yang perlu kita hargai, Kemudian apakah kita akan memposisikan diri sebagai apa, dan sekarang posisi mana nggak masalah, tapi ke depan kita punya cita-cita untuk memperbaiki posisi kontrol kita kepada murid. Terakhir kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini kalau anak ada masalah. Kalau ini semua terbungkus rapi menjadi suatu yang secara kolektif kita lakukan bersama-sama, kita harapkan di sekolah kita menjadi lingkungan yang positif buat anak berkembang dengan baik.
Setuju tidak? Sekolah ramah. Setuju nggak? Kalau ini, kalau semuanya nggak cuma satu dua, kemudian kita saling tularkan, semuanya mulai memperbaiki diri, bagaimana menangani anak, nanti akan ada lingkungan belajar yang baik, budaya positif yang baik yang sudah terbiasa dialami oleh anak. Bermula dari sekolah. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kartika Ningsih. Saya selaku rekan kerja dari Ibu Siti Mariam. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Banjar, guru mata pelajaran bahasa Inggris dan dengan tugas tambahan sebagai wakasek kurikulum. Saya melihat Bu Mariam secara kepribadiannya sudah menerapkan disiplin positif, memberikan teladan dalam hal waktu, dalam hal bagaimana memanfaatkan waktu yang ada secara maksimal dan sesuai dengan kewajibannya, bahkan kadang lebih dari kewajibannya. Hal itu menjadikan bisa mengarahkan kepada budaya positif seandainya dilaksanakan di seluruh sekolah. Dan Bu Mariam juga sudah mendiseminasikan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau sudah terapkan kepada kami selaku rekan kerja, dan itu memotivasi kami untuk meningkatkan diri, mengingatkan diri agar bisa menjadi guru pendidik yang lebih baik. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mariam bisa dicontoh dan dilakukan oleh yang lainnya sehingga menjadi masif di sekolah, otomatis nanti akan memberikan kebaikan untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Windiani, saya rekan kerja Ibu Siti Mariam. Saya melihat Ibu Mariam sudah menerapkan disiplin positif yang dapat mengarah ke budaya positif di sekolah, mendiseminasikan apa yang diketahuinya kepada kami selaku rekan kerja, memotivasi untuk bersama-sama meningkatkan diri, saling mengingatkan diri agar bisa menjadi guru atau pendidik yang lebih baik. Terima kasih. Saya Yaisa Nur Arifah, salah satu murid Bu Mariam. Perasaan saya belajar dengan Bu Mariam sangat menyenangkan. Dalam pembelajaran, Bu Mariam sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengeksplorasi pengetahuan sesuai kemampuan kami. Bu Mariam memberikan teladan untuk menerapkan disiplin positif di kelas, misalnya masalah kehadiran, konsekuensi, dan restitusi. Bu Mariam tidak pernah marah loh, hanya mengingatkan bahwa segala tindakan pasti ada konsekuensinya, bahwa kami masih bisa memperbaiki kesalahan, kekurangan dengan melakukan hal yang lebih baik lagi. Bu Mariam juga salah satu guru favorit saya karena beliau bisa mengerti karakter anak dan perasaan anak seusia saya, sehingga ketika belajar saya merasa nyaman. Saya Salsa, siswi kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 2 Banjar. Saya murid Bu Mariam. Dalam pembelajaran biologi, Bu Mariam sudah menerapkan disiplin, menekankan nilai-nilai kebajikan sehingga kami merasa terus disadarkan pada tujuan kami belajar. Bu Mariam tidak pernah menuntut kami sempurna, tapi memotivasi kami melakukan sebaik-baiknya semampu kami. Kami tidak pernah dimarahi jika salah, disadarkan bahwa memang semua bisa melakukan kesalahan, tapi diingatkan bahwa kami bisa melakukan hal yang lebih baik, bisa memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulanginya. Terima kasih Bu Mariam.